Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, istiqomah wa maqdi inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadi inna rahmatan hidayah ya Allah, wa maqdi inna rahmatan kitab samawi, wa maqdi inna rahmatan kitab al-basi, wa maqdi inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maqdi inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat dia. Wa maqdi inna rahmatan Syekh Abdul Qadir Jilani, wa maqdi inna rahmatan wali-walinya Allah, wa maqdi inna rahmatan tanah Jawi. Subhanallah, maqdi inna rahmatan ulama dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Karim, ulama qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan ya Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani. Subhanallah, qul inna rahmatan Abu Yamama Armin Cebuntu. Subhanallah, qul inna rahmatan ulamakum angkatan Wasyadi inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan ulama ya Allah, wa qul inna rahmatan kum tanah Jawi Indonesia. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqdi inna rahmatan ulama umara, wa maqdi inna rahmatan tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama. Allahumma qali inna rahmatan ya Allah, wa maqdi inna rahmatan ya Allah, angkatan darat, udara, laut, polisi, kum, wa maqdi inna rahmatan lil alamin. Allahumma qali inna rahmatan rakyat-rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qali inna rahmatan Indonesia, Pancasila, merah putih NKRI. Allahumma qali inna rahmatan kum tanah Jawa, wa maqdi inna rahmatan ya Allah, wa maqdi inna rahmatan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususannya di kubur, wa maqdi inna rahmatan kum Jawa Timur, khususannya di kubur kum inna rahmatan Jawa Tengah, khususannya di kubur kum inna rahmatan yaitu syumahan dari Yaman Jawa Barat. Allah maqdi inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke kum. Allah maqdi inna rahmatan para pahlawan Indonesia. Allah maqdi inna rahmatan ulama kum inna rahmatan khususannya di kubur ulama. Allah maqdi hadali inna rahmatan ya Allah, wa maqdi inna rahmatan kum wa hadali ya ma fi Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu 'aunana lillah azza lahadha min fadlillah wa ya Allah wa ya Anjam wa ya Sadan wa ya Ahmad
satati bisyarati wa yaswatuna lillah ibadallah lijallallah agisuna li ajlillah wa kulu aunana lillah hasana Allah bifadlillah bikashfil hurbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wadi ya Allah wa tamsil kaifi wal aini binuril wadi ya Allah ibadallah ijallallah Allah aghithuna li ajlillah wa kunu haulana lillah hasana Allah bifadlillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi 'inda Allah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi 'inda Allah ibadallah ijallallah Allah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasana bifadlillah Allahu jul qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrati radan ilmun hayya sama basar kalam qadiran mulidan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman alif bata tajim haqa darza sin shin sadan qada ain ghin faqa kaflan min nun wa hamzah ya ana taraka data sawala badai jaya maga batanga ngata bagamanya ya jadapa lawasata karajana ngata bagamanya ya jadapa lawasata karajana. Al-Fatihah. Moga kita mulai untuk
untuk ngaji kitab Al-Basit. Ini juga salah satu dari karya guru kita. Nanti kita awali dari muqaddimah ya. Karena kitab Al-Basit ini memang tidak pure tentang agamis. Jadi di sini menjelaskan agamis dan nasionalis. Jadi biar kita paham, kadang-kadang ada pesantren, ada santri, ada kiai yang nasionalis, kadang-kadang ada yang memang dicibir juga tuh. Padahal kalau kita lihat perjuangan Rasulullah juga ya agamis ya nasionalis. Kalau bila perlu, kalau kita syahidnya ada tuh dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham, termasuk predikat beliau. Nanti juga kita kutip dalam kitab Al-Basit. Jadi cuman mungkin kalau dulu karena tidak ada yang namanya nasionalis, bahasanya tidak nasionalis. Maka kadang-kadang yang ada ulama yang nasionalis, wah ulama itu ngurusin apa? Yang penting santri saja gitu kan. Padahal itu memang tugas setiap para ulama memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ai hadza kitab Al-Basit. Kitab Al-Basit ini artinya adalah penjabaran yang luas, keterangan yang luas fi bayanid daulah, yang menjelaskan tentang kenegaraan, wa dusturiyah, dan perundang-undangan. Karena kalau kita lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, dalam qaulun asasinya Hasyim Asy'ari juga ada tuh tentang undang-undang dasar itu mengambil daripada Al-Qur'an juga. Al-muntakhabi min ilmi syari'ati wal haqiqah, yang diambil dari dua sudut pandang, yakni secara syariat dan hakikat. Li Syekh Al-Alim Al-Alama Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, yaitu yang dikarang oleh guru kita Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, Murabbil Ma'had Ulil Nuril Islamil Qayyim, sebagai pengasuh pendiri pondok pesantren Ulil Nuril Islamil Qayyim atau UNIK singkatannya. Nah, nanti seperti biasanya ditirukan, karena memang ini tidak kita terjemahkan, nanti monggo ditirukan aja. Kita ngaji ala santri seperti di mana di Jawa gitu ya. Nanti tinggal ditirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah, Ar-Rahmani, zat kang moho welas asih, ing dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah, Ar-Rahimi, zat kang moho welas asih, ing dalam akhirat bloko. Ini ngajinya ngaji zaman dulu. Muqaddimatun, utawi iki iku wiwitan. Alhamdu, utawi sekabehane puji kang papat. Iku lillahi, tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi hiyadha ja'ala, kang sampun dadiake. Sinten alladzi al-islama, ing agama Islam. Iku aqidatan, keyakinan. Wa ja'ala, lan dadiake. Sinten alladzi al-insana, ing menungso. Iku khalifatan, pemimpin. Wa ja'ala, lan dadiake. Sinten alladzi al-Indonesi, ing negara Indonesia. Iku mustaqillatan, merdeka. Minal isti'marati, saking jajahan. Iku alaniyatan, pertelo. Kanat, kang ono. Opo isti'marah, au khafiyatan, utawa samar-samar.
allati hiya isti'marah tufsidu kang rusak apa allati wahdatal wataniyati ing nyawijine bangsa wa wahdatal insaniyati lan nyawijine menungso wa wahdatad diniyati lan nyawijine agama wassalatu lan utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina tetep ing atase Gusti kita al Mustafa kang terpilih rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil wasilati kang duweni pelantara al-udma kang gede fintisyaril islamiyati ing dalam nyebarake Islam wattihadil insaniyati lan nyawijino menungso samahatan kelawan sumringah wa ulfatan lan welas asih bainan nasi ing dalam antarane menungso min kulli syu'ubin saking saben-saben pira-pira kelompok wa qabailah lan pira-pira qabilah wa bainad diniyati lan ing dalam antarane agama allati hiya agama kanas kang ono apa al-madinatu kutha Madinah al-munawwaratu kang terang qabla wusulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam sadurunge tumekane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku saraatin para padu afqiyatan kang bahaya bainad diniyati ing dalam antarane agama wal qabaili lan pira-pira qabail wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane Nabi at-tayyibina kang bagus kabeh wa ashabihi lan pira-pira sahabat Nabi ajma'ina ya sekabehane sadaqallahul azim. Nah ini mukadimahnya ya, saya terjemahkan. Kalau tadi di maknai gandul, kalau bahasa anak pesantren makna Jawa. Biar ala-ala walaupun udah tua kita masih bisa baca utawi iki-iku kan barokah gitu kan. Jadi dalam kitab Al-Basit dalam mukadimah ini dijelaskan segala puji bagi Allah Zat yang menjadikan Islam sebagai akidah, dan Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah, dan Allah telah menjadikan Indonesia menjadi merdeka dari penjajahan, baik itu penjajahan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, yang mana penjajahan itu tufsidu wahdatal wataniyah wa wahdatal insaniyah wa wahdatad diniyah. Karena penjajah dalam bahasa Arab isti'marah itu bahaya, bisa menghancurkan kesatuan bangsa, bisa menghancurkan kesatuan di antar sesama manusia, dan bisa menghancurkan kesatuan antar agama. Gitu ya. Nah, nanti di sini akan dikupas mengenai tentang isti'marah, ada babnya. Mungkin ini sedikit saya kupas. Isti'marah sendiri kalau ditinjau secara syariat mungkin ya kita dulu oleh kolonial Belanda, kemudian ada suku-suku Jepang, Inggris dan sebagainya,
Sebenarnya ada isti'marah yang lebih berbahaya. Indonesia mungkin boleh merdeka, tapi kalau untuk negara diri kita sendiri belum tentu merdeka, karena masih banyak isti'marah yang menyerang kita. Maka ada dalam bab tentang tasawuf itu yang muhariban nafs, muharibal isti'mar. Kita harus memerangi penjajah dalam diri, termasuk hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan dulu karena Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang berperan penting di dalam mensyiarkan agama Islam, wattihadil insaniyah, dan menyatukan antar sesama, samahah ya, dengan penuh toleran. Jangan salah. Beberapa minggu yang lalu pernah ada yang bertanya ke guru kita itu, salah satu orang yang memang ngerti mengenai tentang akidah, nanya ke Abuya itu. Abuya, saya mau tanya, apakah benar Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau sama orang kafir, pokoknya non muslim lah, yang berhubungan dengan akidah yang berbeda, itu katanya tegas Kanjeng Nabi itu, artinya keras. Saya bilang, kata Abuya itu, ya kerasnya keras yang bagaimana dulu, karena di situ sebenarnya banyak para dai-dai itu yang memang memenggal ayat tersebut. Itu kan ada kalimat Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalau kita berhenti di asyidda'u 'alal kuffar, tentu pemahamannya begitu, bahwa Kanjeng Nabi dan para sahabat itu kalau kepada orang non muslim keras, asyidda. Artinya seakan-akan Kanjeng Nabi sama para sahabat itu radikal lah, bahasanya begitu. Padahal di situ ada kalimat yang dipenggal yang seharusnya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegasnya Pak Kanjeng Nabi dan para sahabat itu ruhama'u bainahum, tegas yang penuh cinta kasih, samahah, penuh toleran, wa ulfah. Nah, bagaimana? Coba kita bayangkan seperti apa tindak tanduknya Kanjeng Nabi dan para sahabat ketika berhadapan dengan orang non muslim. Apakah dikafir-kafirkan atau mungkin istilahnya neraka? Kafir, kan tidak begitu. Artinya di situ sudah dijelaskan asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegasnya Kanjeng Nabi dan para sahabat itu ruhama'u bainahum, penuh cinta kasih. Karena di sini dijelaskan peranan penting Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah itu ada 3 yang diraih predikat oleh Kanjeng Nabi. 1, Kanjeng Nabi bisa menyatukan wahdatul wataniyah, antar bangsa. Yang kedua, wahdatul insaniyah. Kanjeng Nabi bisa menyatukan antar sesama manusia walaupun berbeda bahasanya. Yang ketiganya wahdatul diniyah. Kanjeng Nabi mendapat predikat salah satu orang yang mampu menyatukan antar agama walaupun berbeda. Rukun. Karena Madinah di sini qabla wusulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaatin abqiyatan bainad diniyah wal qabail. Madinah itu dulu namanya Yasrib, dan di Yasrib itu banyak agama, bermacam-macam suku, dan sering terjadi konflik horizontal. Itu yang harus kita pahami. Sering terjadi sora'ah. Sora'ah itu konflik horizontal antar sesama, baik itu masalah agama, masalah pemahaman, ataupun itu sering terjadi. Nah, keberhasilan Kanjeng Nabi setelah hijrah ke Madinah, beliau bisa mendamaikan, itu tadi samahah wa ulfah bainan nas, dengan sikap toleransinya, dengan cinta kasihnya antar sesama, sehingga 3 predikat tadi diraihlah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita kalau mau mencontoh Kanjeng Nabi ya begitu. Standarnya itu 3. Ya, 3 predikat tadi. Samahah wa ulfah tadi. Jadi Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah mampu menyatukan Madinah yang pada waktu itu sering terjadi konflik horizontal menjadi rukun, gotong royong. Kalau bahasa Sundanya sabilungan dan sagotong royong itu yang sering disampaikan sama Abah, persatuan dan kesatuan tercipta di Madinah. Maka Yasrib digantilah dengan Madinatul Munawwarah namanya. Jadi kota yang penuh cahaya, gemah ripah loh jinawi. Dulunya Yasrib namanya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti akan lebih dijelaskan lagi mengenai tentang agamis dan nasionalis dalam mukadimah ini oleh guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqdi inna rahmatan kitab al-basir. Allah maqdi inna rahmatan tanah jawi. Subhanallah maqdi inna rahmatan al-santri. Subhanallah maqdi inna rahmatan ummati. Wa maqdi inna rahmatan jamaah. Allah maqdi inna rahmatan santrikum inna rahmatan. Wa maqdi inna rahmatan pamotan. Allah maqdi inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa maqdi inna rahmatan Malang. Wa maqdi inna rahmatan Jawa Timur. Subhanallah, alhamdulillah, wa syukurillah, kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani, bisa tatap muka, tatap wajah, istiqomah di pondok pesantren unik ini. Biarpun hujan rintik-rintik membawa nikmat yang barokah. Jauh di Jukjuk, anggang di Teang, atau jauh sekali, tapi kita datang dengan keikhlasan, keridhaan karena Allah. Kemerdekaan, kecintaan tergantung hati nurani. Kita antara jasad, badan, hati, tergantung diri kita kemerdekaannya. Agama manapun itu saudara. Kalau kita cinta kepada zat Allah, cinta kepada Rasulullah sesuai dengan keyakinannya. Jangan sampai tersakiti dan disakiti. Karena apa? Kita ini hidup di alam dunia ini sebentar. Kenapa? Kita ini orang Indonesia. Persatuannya jelas, kesatuannya jelas, apapun jelas. Saya mau tanya, KTP kamu jelas atau tidak? Jelas Pancasila, nggak betul? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kita ini pengen bagaimana kita menyatukan antara badan, hati, ruh. Karena kita ini membutuhkan jasmani dan rohani. Kalau kita tidak bersatu, kapan kita ini mau menyatukan? Mau nunggu mati? Ya enggak lah. Kita tuh mati harus punya ilmu, harus bersatu, kebersamaan, Rahman dan Rahim. Rasulullah mengajarkan gitu, ulama sama. Lah kita mau mengajarkan gimana kalau kita keyakinan tidak? Kemarin saya diundang ke Jawa Tengah, di kota Demak, 2 tempat, langsung ke tempat mana coba? Kudus. Di Kudus. Lari lagi di Kudus, lari lagi ke Jepara dekat Basisir, lari lagi ke Pati, 2 tempat, lari lagi ke Surabaya, Surabaya lari ke Madura. Suara pun sampai begini. Jangan nunggu bola, kita harus datang bola, enggak betul? Kalau saya diam terus ya nggak ada kemajuan tuh. Enggak betul? Mohon maaf Gus, bukan nyindir ini Gus ya. Kalau kita diam terus nggak ada sinar. Karena umat atau rakyat itu menunggu dan menunggu. Ya, tinggal kita keyakinan. Marilah kita tergugah hati kita, tersentuh kita, apalagi sampai sholat malam. Luar biasa. Kita ini umur nggak tahu, nggak tua muda ini pasti diambil oleh Allah. Mau kemana sih larinya? Mau minta tolong siapa? Kalau kita tidak bisa menanam Rahman dan Rahim, jejak langkah kaki, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah, jalankan dengan keikhlasan. Jangan sampai disia-sia, rugi kita. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini ulama-ulama kaliber semua.
tokoh-tokoh agama kaliber, gitu kan? Bisa merdeka secara syariat, secara hakikat. Kita kapan mau merdekanya? Masih sifat suhudon ke dalam hati nurani kita. Kok bisa begitu? Santri-santri tiap Senin upacara mau protes, halangan bagaimanapun, santri unik selalu upacara tiap Senin. Siapa yang malu? Yang upacara orang mana? Orang jauh-jauh. Pondok pesantren loh, bukan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, enggak, pondok pesantren. Menyebarkan keyakinan kepada zat Allah, kepada Pancasila. Ini loh generasi-generasi penerus. Gitu. Malu atau tidak? Pakai sarung nyeker, mau hujan nggak hujan tetap. Coba pikir sambil dikir. Pondok pesantren loh. Makanya kita ini sampai Pancasila dihakekohkan sama saya. Pengennya selamat, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan di Indonesia ini. Allahumma shalli Muhammad. Merdeka, merdeka, merdeka. Semangat kamu kalau orang Indonesia. Betul atau tidak? Ingat para pahlawan, ingat ulama-ulama, tokoh-tokoh budaya, suku-suku berjuang di negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekarang mau diapakan Indonesia ini? Goblok semua. Mikir sekarang bagaimana persatuan dan kesatuan. Kita ini malu dengan ulama-ulama tempo dulu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sadar. Kalau kalian tidak sadar, kiamat ini boleh buktikan sama kalian. Kenapa? Tidak tahu diri kepada jasadnya Pancasila, jasadnya ruh, jasadnya para pahlawan dan ulama. Betul atau tidak? Saya tidak takut. Silakan. Keluarga saya jasanya tinggi, dikasih apa? Tidak kasih apa-apa. Lillah. Saya datang ke Pamotan bukan cari musikan, tapi menertibkan karomah sampai bikin kitab. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Bukan bikin di kitab di Ampel, malah di Pamotan, dekat Gunung Semeru, paling pojok. Sadar sekarang. Wah, Bupron nanti di arah tak tonjok, tak tembak, silahkan. Mati sekarang ya sia, mati besok ya sia. Apa yang ditakuti? Merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma shalli Muhammad. Loh gitu, malu kita sama nenek moyang kita. Sambil mikul, kakek sudah tua, ya, bawa golok sampai ngudut kelinting keliling demi anak cucunya. Nah, kalian sudah menikmati, ingatlah kepada ibu, bapak, nenek, kakek, karuhun. Ingat gak? Gak ingat, gak sadar. Karena tanah ini tuh bukan tanah warisan, tapi tanah yang perlu kita diberesin dengan kehakikatan, kemarifatan, dan syariat. Didoakan. Betul atau tidak? Karena diinjak-injak tiap hari. Nusolli fardu qali inna kalimah fil Allah wa ma qali inna kalimah fil Allah. Sadar sekarang. Coba saya disuruh pulang ke Banten, tapi di Banten saya masih dibutuhkan oleh Jawa Timur. Kenapa? Ruh umma alayna rahmatan, ruh pusar al-hakal yama Jawa Timur. Kalau bukan amanah saya nggak mau, pulang aja. Tempat punya kok, ini punya.
Kenapa saya jadi gelandangan, musafir 40 tahun keliling, nyari apa sih? Kalau kita dipikir nggak dibayar, sorok malah difitnah, dihina. Itu suatu senjata bagi saya. Senjata apa? Supaya nikmat dan barokah, biar meningkatkan keilmuan. Betul atau tidak? Kalau masalah Muhammad, semangat atau tidak? Nah gitu. Karena KTP kalian Indonesia, KTP kamu Pancasila. Betul atau tidak? Jangan meledek kepada Pancasila. Kalau niat salah, ya dijamin sama siapa? Dengan kesalahan. Siapa yang membeli neraka, ya dibeli. Siapa yang membeli surga, ya dibeli. Dengan apa? Akhlak. Coba, perjuangan itu gak gampang, ngeri, ketir, pahit. Kalian daratan ibu-ibu, bapak-bapak istiqomah di Unik, ditulis oleh Allah, ditulis. Kalau nggak ditulis, saya duluan yang demo. Karena apa? Kitab, Quran, hadis, tafsir komplit. Gitu. Kalau zaman biyen, Bismillah wa qali inna rahmatan ya Allah alhaqan ya maghfirah. Biyen. Sekarang gak ada. Yang ada tuh turu. Gak betul? Nah, gitu. Ini sampai keringat, suara sudah habis. Aku salaman Banser di Pati 1000 Banser. Ke Kudus sama, Jepara sama. Emang saya tuh artis atau gimana? Sekaosan loh masih diterima. Nggak tahu kalau di Pamotan saya kaosan diterima atau tidak? Terima. Wah, ketebus kamu. Kenapa saya di Surabaya kok ayah di Malang? Ayo ngomong. Pikul opo, emangnya comrok gitu. Makanya kita menyadari sekarang persatuan dan kesatuan tergantung kita. Mau apa lagi kita? Dulu nenek moyang menerapkan gotong royong. Sekarang nggak ada. Pos kamling. Oh, ngeronda nggak ada. Cari randa sekarang. Gimana? Bahaya itu. Gimana? Bahaya atau tidak? Bahaya. Oh, cari rondo bahaya. Dulu zaman biyen ronda. Nggih, sekarang cari janda. Waduh, kabur. Nah, makanya ikuti. Nah, jadi kita ini benar-benar kecintaan kepada masyarakat. Di situ ada RT, RW, lurah, camat, sampai bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Itu secara syariat, secara umaro. Ulamanya kita lihat persatuan dan kesatuan dengan ulama. Antara umaro dengan ulama bersatu. Tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya bersatu. Sampai kepada rakyatnya pun bersatu. Nggak betul? Nah, iya. Lihat kamu nonton bal-balan, sepak bola. Ini agama ini, kan semua agama ada, betul nggak? Kok nggak emosi? Bareng-bareng, hoya, ya, nggak betul? Apa? Nggak protes, nggak betul? Masa, oh kamu agama mana? Agama enggak. Ternyata yang pendukung sepak bola, nggak betul? Padahal balnya bukan persegi, bundar. Kenapa bal itu bundar? Bola itu bundar. Itu bola dunia. Kamu itu harus bersatu di dalam isi dan luarnya. Gitu. Betul atau tidak? Nah iya, jangan pas saya, jangan pakai dorgus. Gitu. Mudah-mudahan tokoh-tokoh agama maupun gus-gus pun harus bersatu. Jangan ngeyel-ngeyel, ya. Gus-gus itu harus bersatu sesuai dengan ulama-ulama biyen bersatunya. Kembalilah ke fitrah yang sebenar-benarnya dengan keikhlasan, keriduan karena Allah. Karena apa? Papatah Kia As'ad Situbondo,
Maka innaka hadaya mafil Allah, bersatulah kembali kalian. Kapan lagi kalau kalian sudah meninggal, siapa yang mendoakan kalau bukan rakyat yang setempat? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tuh, itu papatah Kiai As'ad. Pakai kompen, trok trak. Nggih betul? Loh, dikira saya nggak tahu. Namanya gelandangan saya. Uyuannya diambil di Pamotan. Alhamdulillah. Jadi semua itu ada cukang lantaran. Suara pun sampai begini. Aduh. Kakak buka Qurannya, benar nggak kata Quran? Tahu Ustaz? Iya Ustaz. Nah itu. Aduh, lumayan keringatan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi yang artinya gua, ayat 83 yang menjelaskan tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu ada yang mengatakan nabi, ada juga sebagian ulama mengatakan wali, tapi lebih masyhur disampaikan para ulama adalah sosok nabi. Dan Zulkarnain itu adalah seorang nabi yang memang pernah meminta kepada Allah ingin umurnya panjang. Kemudian malaikat pendamping Zulkarnain yang bernama malaikat Rafi'i, beliau diberi tahu oleh Allah untuk menyampaikan ke Zulkarnain untuk mencari ma'ul hayat itu, tentang air kehidupan. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Yang artinya mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 83. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah Zulkarnain. Waduh. Ada yang disebut wali, ada yang disebut nabi. Kalau saya jawabnya kekasih Allah. Ya betul? Kalau enggak gitu ya enggak ada judul. Apa yang direbutkan? Nah, kita jejak Zulkarnain yang enggak sanggup. Ya betul? Disebut air kehidupan. Kalau kamu ketemu ke air kehidupan, tinggal nunggu kiamat, hidup terus. Disebut air kehidupan. Kita dikasih air yang sehat, jasmani dan rohani, karena manusia itu dibutuhkan air itu 90%. Mengandung air itu kan manusia membutuhkan air. Ternyata air Pamotan luar biasa. Air kehidupan itu unik. Bukan kita promosi, enggak. Silakan. Luar biasa air kehidupan. Makanya diketemukanlah air kehidupan oleh Nabi Khidir alaihi wassalam. Diminumkan, dimandikan sampai munajat kepada Allah. Ini bahasa Nabi Khidir alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Al-Qur'an al-Shidi innaka liyama fil Allah al-hafal sida dalika liyama fil Allah wa man hadda liyama fil Allah. Itu bahasa Nabi Khidir alaihi wassalam. Kamu pengen ketemunya kabur. Itu seorang nabi tinggal nunggu kiamat, meminum air kehidupan. Itu kenapa air kehidupan itu? Karena membutuhkan bahasa atau ilmu jasmani dan rohani. Hakikatnya bagaimana, syariatnya bagaimana. Ketemulah dengan Nabi Musa alaihi wassalam, ketemulah dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Gitu. Ya. Kita belajar syariat, di sini ada belajar hakikat. Sama aja. Yang penting keyakinan kita kepada Allah. Tadi pun saya udah bilang, pemimpin diri kita jasmani dan rohani atau antara diri, hati, ruh berat. Ya, apalagi memimpin seorang
suami istri sama juga memimpin negara diri. Ya, negara syariat, negara kan banyak, negara diri sendiri. Bagaimana kepada istri, anak, cucu itu menertibkan, dididik dengan jasmani dan rohani dan dididik sehat benar. Betul nggak? Jangan sampai kita ini punya anak tidak dididik. Aduh, bahaya pergaulan sekarang. Ngeri, ketir. Ya betul? Itu aja. Saya nggak panjang lebar. Yang penting semua dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan yang istiqomah di UNIK, yang belum istiqomah di UNIK atau jauh kehujanan, enggak kehujan datang, hadir enggak hadir, yang penting sama-sama kita didoakan. Mudah-mudahan barokah semua. Ya, itu aja, nggak panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim, wa muqri inna rahmatan Indonesia ya Allah. Wa muqri inna rahmatan ummati, wa muqri inna rahmatan rakyat, wa muqri inna rahmatan kum, wa muqri inna rahmatan lil alamin. Subhanallah, muqri inna rahmatan istiqomah, wa muqri inna rahmatan istiqomah, wa muqri inna rahmatan pondok pesantren UNIK Nusantara. Subhanallah, wa muqri inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.